wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Alfia dengan NIM 1202-10136 Prodi Teknik Sipil dari kelas RC. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang mekanika tanah 1. Bagaimana proses pembentukan bumi dan patahan? Jadi untuk proses pembentukan bumi ini ada beberapa hipotesa yang biasa kita kenal. Yang pertama adalah hipotesa nebula, yaitu sebuah hipotesa yang beranggapan bahwa suatu bintang yang berbentuk kabut raksasa dengan suhu yang tidak terlalu panas karena penyebarannya sangat berpencar. Jadi benda tersebut disebut sebagai awal mula dari matahari. Matahari digambarkan sebagai suatu benda atau massa yang bergaris tengah 2 billion mil yang berada dalam keadaan berputar. Gerakan tersebut menyebabkan matahari ini secara terus-menerus akan kehilangan daya energinya dan akhirnya mengkerut. Akibat dari proses pengkerutan tersebut, maka ia akan berputar lebih cepat lagi. Dalam keadaan seperti ini, maka pada bagian ekuator, kecepatannya akan semakin meningkat dan menimbulkan terjadinya gaya sentrifugal. Gaya ini akhirnya akan melampaui tarikan dan daya beratnya yang semula mengimbanginya. Akhirnya menyebabkan sebagian dari bahan yang berasal dari matahari tersebut itu terlempar. Bahan-bahan yang terlempar ini kemudian dalam perjalanannya berputar mengikuti induknya, juga akan mengkerut dan membentuk sebuah planet-planet. Hipotesa yang kedua, yaitu hipotesa planetesimal. Hipotesa planetesimal ini dicetuskan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Teori ini mengemukakan adanya suatu bintang yang besar yang menyusup dan mendekati matahari. Akibat dari gejala ini, maka sebagian dari bahan yang membentuk matahari akan terkoyak dan direnggut dari peredarannya. Mereka berpendapat bahwa bumi kita ini terbentuk dari bahan-bahan yang direnggut tadi ya, yang kemudian memisahkan diri dari matahari. Dan di bawah ini adalah ilustrasinya, gambar ilustrasi dari hipotesa planetesimal ini. Selanjutnya adalah hipotesa pasang surut bintang. Hipotesa pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Planet dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka, yang kemudian terkondensasi menjadi planet. Namun astronom Harold Jeffrey pada tahun 1929 membantah bahwa tabrakan sedemikian itu hampir tidak mungkin terjadi. Demikian pula astronom Henry Norris Russell mengemukakan keberatannya atas hipotesa tersebut. Lalu hipotesa yang selanjutnya adalah hipotesa kondensasi. Hipotesa kondensasi mulanya dikemukakan oleh astronom Belanda yang bernama J.P. Kuiper pada tahun 1950. Hipotesa kondensasi menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Dan hipotesa selanjutnya adalah hipotesa bintang kembar. Hipotesa ini awalnya dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Jadi hipotesa ini mengemukakan bahwa dahulunya tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya berdekatan, yang salah satunya meledak dan meninggalkan serpian-serpian kecil. Jadi serpian itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Selanjutnya adalah proses pembentukan patahan. Jadi patahan itu terjadi ketika tekanan dalam bumi bekerja pada lapisan batuan yang tidak elastis atau keras yang mengakibatkan kerak bumi menjadi retak kemudian patah. Di patahan ini ada bagian yang turun disebut graben atau slag. Dan ini adalah ilustrasinya ya. Bagaimana patahan itu terjadi, seperti apa patahan itu. Selanjutnya, jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Jadi peta geologi itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah peta geologi permukaan atau surface geological map, yang merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini juga bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Contohnya adalah seperti gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya adalah peta geologi singkapan atau outcrop map. Jadi peta geologi singkapan ini merupakan peta yang berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat.
Peta ini memberi informasi yang berasal dari pengeboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Selanjutnya adalah peta ikhtisar geologis. Peta ini memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan Paulsen. Dan ini adalah contoh gambar dari peta ikhtisar geologis. Selanjutnya adalah peta struktur. Peta struktur adalah peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Lalu ada peta isopak. Peta isopak adalah peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik dari sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Selanjutnya adalah peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara, dan peta ini juga harus didasarkan oleh keadaan yang sebenarnya di lapangan. Selanjutnya ada peta hidrogeologi. Peta ini menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini juga dapat diketahui lapisan yang kedap air dan yang tidak kedap air. Lalu untuk kegunaannya pada bidang konstruksi adalah semua informasi dari peta geologi yang menyajikan berbagai informasi berupa jenis dan sebaran batuan, struktur morfologis dan kemiringan lereng, kerentanan tanah, dan runtuhan variasi batuan, serta diperlukan terutama untuk pengambilan keputusan layak tidaknya suatu wilayah bagi peruntukan yang tidak diinginkan. Dan juga kegunaan lainnya adalah kalau untuk di kawasan rawan bencana alam geologi itu kita bisa tahu di mana lokasi-lokasi yang rawan gempa, tsunami, letusan gunung api, dan lain sebagainya. Dan untuk pada bidang konstruksi kita bisa melakukan rencana pembangunan dan tata ruang untuk klasifikasi kualitas lahan pemukiman, potensi air tanah, dan lain sebagainya. Dan juga untuk transportasi komunikasi, rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Selanjutnya, proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Proses terbentuknya batuan itu ada beberapa step. Yang pertama, magma mengalami kristalisasi, lalu mengalami pengangkatan dan pelapukan, mengalami erosi, pengendapan dan pembentukan batuan sedimen. Batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf atau malihan berubah lagi menjadi magma, alias kembali siklusnya, kembali ke seperti awal. Dan ini ada ilustrasi gambarnya. Jenis batuan. Jenis batuan itu ada beberapa. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku itu batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya batuan ini berada di dalam mantel atau kerak bumi. Hingga kini setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Selanjutnya adalah batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil dari transformasi suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau biasa disebut dengan metamorfosis. Nah, untuk gambar-gambar dari jenis batuannya ada di sini. Yang paling sebelah kiri itu igneous adalah batuan beku, sedimentary adalah batuan sedimen, dan metamorfik adalah batuan metamorf. Mineral yang terkandung dalam batuan. Untuk di pada batuan beku, mineral yang terkandung itu ada kuarsa, mika, feldspar, olivin, dan pyroxene. Dan pada batuan metamorf ada kuarsa, mika, feldspar, karbonat, dan mineral lempung. Proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Proses pelapukan batuan itu ada beberapa cara. Yang pertama ada pelapukan secara mekanis yang disebabkan oleh ekspansi dan kontraksi batuan akibat perubahan suhu, naik turunnya suhu.
masuknya air ke dalam celah retakan, kemudian air tersebut membeku dan mengembang. Lalu ada perlakuan fisik yang disebabkan oleh gletser, angina, aliran air, atau ombak. Aliran air dari sungai atau ombak. Lalu ada akibat adanya vegetasi yang pertumbuhannya menimbulkan retakan pada batuan, jadi tumbuh akar-akar gitu. Untuk selanjutnya adalah pelapukan secara kimiawi. Pelapukan secara kimiawi dapat disebabkan oleh reaksi kimia dari mineral yang terkandung di dalam batuan, dan salah satu contohnya adalah ketika mineral orthokoles bereaksi secara kimia dan menghasilkan mineral lempung kaolin. Mineral lempung terjadi akibat pelapukan secara kimiawi. Lalu untuk jenis tanah yang terbentuk itu, menurut Braja Emdas, tanah itu adalah material yang terdiri dari agregat mineral-mineral padat yang tidak tersementasi secara kimia, tidak terikat secara kimia satu sama lain, dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk, yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel tersebut. Jenis tanah yang terbentuk itu ada kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Untuk ilustrasinya ada pada gambar ini. Oke. Ya, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.